Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, walaupun kegiatan pembelajaran dari jarak jauh. Baik, anak-anakku yang terkasih, pada pagi hari ini Pak Teo akan menjelaskan materi tentang dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan pencurahan pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran agama Katolik yang bertemakan tentang dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Semoga kami dapat menerima materi-materi yang telah disampaikan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, nilai-nilai fundamental dari setiap agama di Indonesia memang sebaiknya diajarkan kepada seluruh anak-anak bangsa, sehingga mereka dapat memahami dan menghargai keberadaan agama-agama lain. Karena itulah pada pengajaran pendidikan agama Katolik di sekolah, tema tentang agama-agama lain juga diajarkan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pada pokok-pokok bahasan sebelumnya, peserta didik telah diajarkan tentang ciri khas ajaran setiap agama di Indonesia. Nah, tujuannya agar para peserta didik mengenal, memahami, serta dapat bersikap positif terhadap agama-agama lain, sehingga dapat bergaul tanpa curiga, serta membangun komunitas masyarakat yang damai dan sejahtera, serta bebas dari kekerasan. Kontipendium ajaran sosial gereja juga melarang kekerasan atas nama agama dengan menyatakan tindak kekerasan tidak pernah menjadi tanggapan yang benar. Dengan keyakinan akan imannya di dalam Kristus dan dengan kesadaran akan misinya, gereja mewartakan bahwa tindak kekerasan adalah kejahatan, bahwa tindak kekerasan tidak dapat diterima sebagai suatu jalan keluar atas masalah, bahwa tindakan kekerasan tidak layak bagi manusia. Tindak kekerasan adalah sebuah dusta karena ia bertentangan dengan kebenaran iman kita, kebenaran tentang kemanusiaan kita. Tentang kekerasan justru merusakkan apa yang diklaim di belakangnya, martabat, kehidupan, dan kebebasan manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kegiatan pembelajaran ini, anak-anak dibimbing untuk memahami dan menghayati makna dialog antar umat beragama di Indonesia. Mengembangkan dialog antar umat beragama kiranya menjadi sebuah gerakan berdasarkan kebutuhan bersama sebagai warga negara Indonesia yang plural agama. Pluralitas agama di Indonesia hendaknya kita terima sebagai rahmat Tuhan bagi bangsa tercinta. Kita memang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan spirit hidup bangsa Indonesia yang telah ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita. Toleransi hidup antar umat beragama di Indonesia. Marilah kita bersama-sama menyimak sebuah referensi atau mengamati model toleransi antar umat beragama di Indonesia. Merdeka dikutip dari merdeka.com. Kalau bisa hidup berdampingan, kenapa harus bertikai? Kalimat lakum di lukum waliyadin memiliki makna yang luar biasa untuk memahami toleransi umat beragama, terlebih lagi sebagai bangsa Indonesia yang memiliki 5 agama. Tentunya toleransi sangat diperlukan untuk memahami kalimat bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Agaknya tidak bisa belajar dari dua tempat ibadah berbeda agama namun bisa hidup dengan rukun dan damai. Adalah Masjid Al-Akbar Surabaya atau MAS
dan Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus yang sama-sama berdiri bersebelahan di Jalan Pagesangan Baru. Istimewanya, kedua tempat ibadah yang berdiri megah ini sama-sama mendapat persetujuan dari mantan wali kota Surabaya, Jawa Timur, dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden RI Hadri Sutrisno pada bulan Agustus 1995, sedangkan pembangunannya dimulai sejak September 1996. 10 November tahun 2000, MAS dan Paroki Sakramen Maha Kudus diresmikan secara bersamaan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid dan atau Gus Dur yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Memang kedua tempat ibadah ini disepakati berdiri dan diresmikan secara bersamaan sebagai simbol kerukunan umat beragama di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kenapa demikian? Agar bangunannya sama-sama tinggi, sama-sama rendah, karena inilah wujud kebersamaan sebagai negara yang saling menghormati antar pemeluk agama. Terang Ketua Bidang Kerasulan Paroki Sakramen Maha Kudus Yusafat Haryono. Bahkan lanjut dia, tak jarang kami saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain. Misalnya ketika kita mengadakan acara misa kudus, karena jemaatnya berjimun dan tak ada lagi lahan parkir, pihak Masjid Agung bersedia meminjamkan lahan parkirnya. Dari GP Ansor juga ikut membantu dalam soal keamanan. Kalau dulu saat peresmian PDIP juga ikut membantu keamanannya, kata dia bercerita. Sekedar informasi, sebagai pemekaran Paroki Yohanes Pemandi dan Paroki Gembala yang baik, paroki ini dibangun berkat kerja keras Romo Yohanes HCFVD. Proses perizinan panjang dan berliku, tapi beres berkat kebijakan Cak Narto. Dan dari sekian gereja dan masjid yang ada di Surabaya, hanya MAS dan Paroki Sakramen Maha Kudus yang berdiri bersebelahan. Kedua bangunan megah ini hanya dipisah ruas jalan dengan lebar sekitar 10 meter. Nah, ketika diresmikan, Presiden sekaligus ulama kontroversial itu, Jemaat Paroki Sakramen Maha Kudus meminta Gus Dur untuk memimpin doa. Namun dijawab oleh Gus Dur, kalian itu yang lebih dekat dengan Tuhan. Wong kalian itu manggilnya Bapak, jadi yang paling dekat dengan Tuhan itu ya kalian, kata Yusafat menceritakan lelucon yang dilontarkan Gus Dur sambil mengingat-ingat pidato salah satu tokoh NU tersebut. Mungkin baru kali ini ada Presiden Republik Indonesia yang meresmikan gereja dan memberikan kata sambutan sangat menarik, terangnya. Di tempat terpisah di pelataran MAS, seorang jamaah mengatakan kalau di Surabaya kerukunan umat beragama masih tergolong kondusif dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Salah satu buktinya adalah keberadaan MAS dan Paroki Sakramen Maha Kudus yang bisa hidup berdampingan dengan saling menghormati satu sama lain. Ini wujud dari ayat lakum diinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita tak perlu saling bersitegang soal keyakinan masing-masing, asal kita sama-sama tidak saling mengganggu. Dan buktinya, sejak kedua tempat ibadah ini berdiri, kita sama-sama tidak terganggu dengan aktivitas beribadah kita masing-masing, kata Ragil Briyonggo yang hendak menunaikan ibadah salat zuhur di Masjid Agung Surabaya. MAS dan Paroki Sakramen Maha Kudus diproyeksikan untuk mewujudkan konsep masjid dan gereja dalam arti luas. MAS sebagai Islamic Center dengan peran multidimensi dengan misi religius, kultural, dan edukatif termasuk wisata religi untuk membangun dunia Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu juga dengan Paroki Sakramen Maha Kudus yang sanggup menjadi pusat gereja dengan konsep yang sama. Secara lahiriah, MAS dan Paroki Sakramen Maha Kudus menjadi landmark kota Surabaya
dan secara simbolik memperkaya peta dunia tentang keberagaman agama di Indonesia, yang tentunya mengangkat citra kota Surabaya di mancanegara. Dari cerita yang saya dengar, kedua tempat ibadah ini konsep bangunannya dikerjakan oleh tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita bersama-sama sudah menyimak sebuah referensi tentang sebuah bangunan tempat ibadah yang berdampingan antara Masjid Agung Surabaya dan Paroki Sakramen Maha Kudus. Nah, sekarang anak-anakku, kita bersama-sama mendalami ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama. Ajaran gereja Katolik tentang dialog antar umat beragama. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Dalam Dia manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Maka gereja mendorong para putranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio budaya yang terdapat pada mereka. Nah, sikap-sikap apa yang dilakukan oleh gereja? Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk dialog. Nah, bentuk-bentuk dialog yang pertama adalah dialog kehidupan. Kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain dalam suatu lingkungan atau gereja. Dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, dan saling mendukung serta saling membantu satu sama lain. Hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman kita. Dengan demikian terjadilah dialog kehidupan. Nah, kemudian bentuk dialog yang kedua adalah dialog karya. Dalam hidup bersama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Kita bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif, dan sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kita dapat lebih saling mengenal dan menghargai satu sama lain. Kemudian bentuk dialog yang ketiga adalah dialog iman. Dalam hal hidup beriman, kita dapat saling memperkaya. Walaupun kita berbeda agama, ada banyak ajaran iman yang sama, ada banyak visi dan misi agama kita yang sama. Lebih dari itu semua, kita memperjuangkan perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran iman kita. Dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya. Dari pihak kita, umat Katolik dapat memberikan kesaksian iman kita tentang bagaimana kita menghayati nilai-nilai Injili seperti cinta kasih, solidaritas, pengampunan, pemaafan, kebenaran, kejujuran, keadilan, perdamaian, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita bersama-sama sudah menyimak sebuah cerita
referensi tentang toleransi hidup antar umat beragama di Indonesia. Contohnya Masjid Agung Surabaya dan Paroki Sakramen Maha Kudus yang bangunannya berdekatan dan saling bekerja sama satu sama lain dan tidak ada perselisihan antar kedua agama tersebut. Kemudian kita tadi juga bersama-sama sudah menyimak tentang ajaran gereja, tentang dialog antar umat beragama, kemudian sikap gereja, tentang ajaran gereja, tentang dialog antar umat beragama, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk dialog antar umat beragama di Indonesia. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk tugas pada hari ini silakan anak-anak yang pertama, apa isi ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama? Yang kedua, apa bentuk-bentuk dialog yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama dengan agama-agama dan kepercayaan lain di Indonesia? Nah, silakan anak-anakku kerjakan kedua tugas tersebut dan kirim di classroom. Baik anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain. Semoga anak-anak semua tetap dapat menjalin toleransi antar umat beragama lain, dan anak-anak juga dapat bergaul, bersosial dengan teman-teman yang beragama lain. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan bimbinganmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kegiatan pembelajaran kami agama Katolik pada hari ini sudah selesai. Kiranya kami semua dapat menjalin toleransi antar umat beragama dan saling menjaga dialog antar umat beragama di Indonesia. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pembinaan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Berkah dalam.